Nisa. Selamat siang juga Bu Septi. Senang sekali bertemu Bu Nisa. Saya juga senang sekali sekarang ketemu dengan Bu Septi. Oh iya Bu, apa hari ini Bu Nisa mau melakukan kucing? Iya, hari ini saya akan melakukan kucing dengan Bu Uci. Saya sebagai coach dan Bu Uci sebagai seorang kucing. Ya baik Bu, sebelum melakukan kucing boleh Bu saya bertanya sedikit saja Bu? Boleh, monggo, mau bertanya apa Bu Septi? Ya, ini tentang pelaksanaan kucing ya Bu ya? Iya. Rubrik penilaian yang Bu Nisa gunakan apa Bu? Rubrik penilaian dalam kucing hari ini Iya, ya, saya iya. akan menggunakan alur tirta Bu Septi, dimana singkatannya yaitu yang T tujuan, I identifikasi, R rencana, dan TA nya itu tanggung jawab. Seperti Iya, itu iya, Bu Septi. Iya, Bu. Jadi rubrik yang Bu Nisa gunakan itu rubrik alur cerita ya Bu ya? Iya. Ya. Selanjutnya Bu, kompetensi kucing yang ingin Ibu Nisa tingkatkan atau kembangkan itu yang mana Bu? Mungkin sama seperti yang lain, yaitu 3 kompetensi dari proses kucing itu, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya Bu, dari ketiga kompetensi tadi ya Iya. Bu, itu yang paling ingin Ibu tingkatkan itu yang mana? Yang paling spesifik Bu? Iya, karena saya kan juga merasa saya belum begitu mampu ya Bu ya dalam kompetensi ini. Jadi saya akan meningkatkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Septi. Iya Bu. Kemudian Bu, ini yang menjadi indikator tercapainya kompetensi tersebut apa Bu? Yang menjadi indikator tercapainya kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi yaitu hasil dari mendengarkan aktif dalam kegiatan kucing, membantu kucing untuk menentukan kata kunci dalam proses kucing, membantu kunci mengingat, merenung, dan merangkai fakta yang terjadi, bersikap terbuka dengan kucing, dan dilakukan di momen yang tepat dan kucing dalam keadaan siap untuk melakukan kucing. Gitu Bu Septi. Jadi indikator kompetensi yang Bu Nisa itu mencari kata kunci, bersikap terbuka terhadap kucinya, membantu kuci mengingat, merenung dan merangkai fakta, serta mencari momen yang tepat ya Bu ya. Iya. Oh, terus sekarang gimana kalau kita mulai saja Bu kucingnya? Oke, tentu saja Bu. Kita menunggu Bu Uci dulu ya. Iya, Hadirnya Bu. Bu Uci dulu. Iya. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Uci. Dari mana tadi? Dari rumah? Iya, saya Oh, iya. mohon maaf baru datang. Nggih. Bagaimana keadaannya? Sehat Bu Uci? Alhamdulillah Bu Nisa, saya sehat sekali. Alhamdulillah sehat. Nggih. Kemarin kita sudah janjian ya ketemu di sini. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya masalah atau tantangan yang dihadapi Bu Uci sekarang ini? Oke Bu Nisa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk Bu Nisa yang telah bersedia meluangkan waktunya hari ini untuk saya. Saya ingin berbagi masalah atau mungkin saya bisa menyebutnya tantangan yang saya hadapi dalam kegiatan mengajar saya ke kelas bahasa. Oh, nggih. Coba sekarang sebutkan masalah tantangannya itu seperti apa Bu Uci? Gini Bu ya, saya itu mengajar kelas 3 dan di kelas 3 itu ternyata ada siswa saya laki-laki belum bisa membaca Bu. Sedangkan dulu kan saya biasanya kan mengajar kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan sekarang pertama kalinya saya mengajar di kelas 3 dan langsung dihadapkan dengan siswa yang belum bisa membaca. Betapa ini jadi pikiran saya ya Bu Nisa ya. Coba bisa Bu Uci ceritakan lebih detail lagi bagaimana situasi dan perasaan Bu Uci sekarang ini. Posisi sekarang Bu Nisa, saya itu merasa frustasi dan pusing ya Bu Nisa ya. Karena saya itu sudah mencoba berbagai metode, tetapi ternyata pengaruhnya itu sangat lambat. Dan juga saya juga dipusingkan dengan tingkah lakunya yang sangat jahil pula. Nah, sedangkan Mas Arya itu sendiri ya Bu
Bu ya, dia itu membacanya itu masih tahap mengeja. Padahal dia kan sudah kelas 3. Kalau hanya sekedar membaca yang 2 suku kata, baca, buku, dia itu bisa. Tapi walaupun bisa, tapi masih mengeja di dalam mulutnya dia. B A B J A C, baca, B U bu, K U bu, buku. Masih seperti itu Bu Nisa. Siswa yang istimewa Bu Uci ya, sudah kelas 3 tapi itu membacanya masih mengeja. Kira-kira apa yang ingin Bu Uci dapatkan dengan percakapan kita hari ini? Sebenarnya ya Bu ya, sebagai seorang guru, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya itu ingin Arya itu seperti teman-teman lainnya, bisa membaca, bisa menulis. Bagaimana mungkin dia bisa memahami materi yang saya berikan, bagaimana dia bisa menulis, sedangkan kalau dia sendiri pun belum bisa membaca. Dan dari segi seorang guru pun, kalau saya itu belum bisa membantunya mengajar, saya itu merasa apa dia, merasa seperti gagal menjadi seorang guru untuk Arya itu sendiri Bu. Memang ya Bu Uci ya, pada dasarnya itu setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan saya juga yakin Mas Arya ini sebelum di kelas 3 itu juga pasti sudah mendapatkan pengajaran yang maksimal di kelas 2 maupun di kelas 1 dulu. Dan sekarang menurut Bu Uci, apa yang menjadi penyebab utama dari Mas Arya ini kok belum bisa lancar membaca Bu Uci? Sebelumnya ya Bu ya, saya itu sudah berusaha mencari informasi dari wali kelasnya dulu, dari wali kelas 1, wali kelas 2, dan memang mereka mengiyakan bahwa Mas Arya itu belum bisa membaca. Mereka juga tidak kurang-kurang kok Bu untuk membantu Arya membaca, dan sepanjang pengamatan saya di kelas itu sepertinya dia memang memiliki masalah dalam hal konsentrasi. Arya itu kurang memiliki dukungan belajar juga di lingkungan rumahnya karena orang tuanya itu sibuk dengan pekerjaannya. Nah, dua-duanya orang tuanya itu juga bekerja. Nah, selain itu dari faktornya saya sendiri, apakah mungkin ya Bu ya, metode yang saya gunakan untuk mengajar Mas Arya itu kurang tepat ya Bu ya? Oh begitu Bu Uci ya. Terus menurut Bu Uci, apa yang bisa kita lakukan ini kira-kira untuk membantu Mas Arya ini Bu Uci? Apa ya Bu ya? Mungkin saya perlu mencari metode pengajaran yang lebih cocok untuknya, untuk menggunakan lebih banyak alat bantu visual atau permainan edukatif. Saya itu juga berpikir Bu untuk memberikan waktu tambahan di luar jam mengajar di kelas saya, dan akan saya koordinasikan kepada kedua orang tuanya. Saya juga akan meminta izin dari kedua orang tuanya. Setelah itu setidaknya itu saya sebagai seorang guru dan mereka juga sebagai orang tua. Saya membantu Arya di sekolah, orang tuanya juga harus membantu Arya di rumah. Jika memang kedua orang tuanya sibuk, Arya kan bisa dicarikan guru les kan Bu ya. Nah, itu sih yang masih terpikir di anak-anak saya itu Bu. Ide yang bagus itu Bu Uci. Terus kemudian langkah konkret apa yang akan Ibu Uci ambil ke depannya nanti? Kebetulan Bu ya, tadi sebelum kesini itu saya ke perpustakaan sekolah. Nah, ternyata di perpustakaan itu ada beberapa alat bantu visual dan permainan edukatif yang sesuai, sehingga alat tersebut akan saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Tujuannya itu untuk menarik konsentrasinya Mas Arya. Nah, saya juga akan mengatur waktu tambahan di luar jam mengajar saya sekiranya 10 atau 20 menit setiap sepulang sekolah. Nah, itu Bu langkah-langkah saya. Langkah yang luar biasa itu Bu Uci yang jenengan terapkan. Saya sangat mengapresiasi kesungguhan Ibu Uci dalam mencari solusi dan juga kesabaran Bu Uci dalam menghadapi Mas Arya ini. Mari kita sepakati Bu Uci ya untuk bertemu lagi dalam beberapa hari ke depan untuk mengevaluasi perkembangan bagaimana Bu Uci membantu Mas Arya ini. Bu Uci nanti bisa mencatat berbagai perubahan yang dirasakan, baik yang positif maupun yang masih memerlukan bantuan, yang masih menjadi tantangan seperti itu. Terima kasih sekali Bu Nisa, waktu yang sudah diberikan untuk saya hari ini. Saya itu merasa plong, merasa lega. Ternyata saya sudah menemukan solusi dari masalah saya
bisa ya. Memang anak sekarang itu apa ya, kurangnya pendidikan orang tua, bisa juga orang tuanya ya. dua-duanya kan bekerja Iya, tadi Bu iya, ya. terus ya baik Bu, sekarang tadi kan percakapan kucing antara Bu Nisa dan Bu Uci ya tadi. Iya. Itu kan saya sudah mengamati prosesnya. Menurut indikator pencapaian pengembangan yang Ibu inginkan, saya ingin tahu Bu, yang sudah Ibu lakukan pada langkah kucing yang telah disampaikan Ibu tadi. Oh, gini Bu Septi ya. Untuk pencapaian yang telah saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini adalah yang pertama, saya sebagai pendengar yang aktif. Jadi saya memperhatikan dan mendengar apa yang menjadi curhatan dari Bu Uci tadi. Saya membantu Uci atau Bu Uci untuk mengingat, merenung dan merangkai kata sehingga memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian dari percakapan tadi saya juga membuat struktur kalimat terbuka sehingga memudahkan Bu Uci menjawab sambil berpikir kritis tentang kekuatan apa yang terjadi dalam dirinya. Kemudian saya juga nggak terburu-buru dalam menyampaikan pertanyaan dan saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Uci, menyampaikan catatan hasil observasi yang bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan tadi. Iya, iya. Baik Bu, karena tadi saya sudah melakukan observasi. Iya. Saya kan juga membuat catatan kecil ya Bu tadi ya. Saya mau izin Bu untuk menyampaikan hasil dari catatan saya tadi. Oh, nggih, monggo Bu Septi. Dari hasil kucing tadi yang telah dilakukan Bu Nisa sama Bu Uci tadi, saya lihat itu Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang mengeksplor ide-ide yang berpotensi untuk Uci tadi, dan menurut saya Ibu juga tidak terburu-buru untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya, dan menurut saya Ibu itu tadi juga sudah membantu Uci untuk merangkai kata sehingga dapat mengambil apa yang menjadi kesulitan Uci tadi. Kemudian Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kucing hari ini? Setelah melakukan coaching hari ini Bu ya, saya ingin menggali kompetensi saya lebih dalam lagi, yaitu dalam kehadiran penuh atau presence Bu. Jadi kadang kan pada saat kita melakukan coaching itu kita tidak fokus mendengarkan penjelasan dari coaching, kita berpikir di rumah permasalahan di rumah itu seperti apa. Jadi kita tidak fokus mendengarkan, tapi pikiran kita itu berpikir yang lain seperti yang itu. Iya, Septi. Saya ingin meningkatkan kompetensi tersebut. Ya Bu, jadi setelah kucing tadi yang ingin Ibu kembangkan itu present ya Bu, yang kehadiran penuh ya Bu. Sekali Bu. Iya Bu ya Bu, terima kasih Bu ya. Hari ini saya sudah mengobservasi kegiatan kucing. Saya minta maaf kalau ada kurangnya. Sama-sama, saya pun juga demikian, minta maaf apabila ada kesalahan saya Bu Septi. Karena saya juga ada keperluan, saya mohon pamit dulu ya Bu ya. Oh, mungkin monggo. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Bu saya. Mungkin Bu Septi. Ya, Assalamualaikum.